Pegunungan, raksasa batu dan tanah yang megah ini bukan hanya penghias pemandangan. Mereka berperan penting dalam membentuk pola cuaca, seringkali menciptakan iklim yang sangat berbeda di sisi-sisi yang berlawanan. Salah satu fenomena menarik yang menunjukkan pengaruh mereka adalah efek bayangan hujan. Bayangkan pegunungan yang tinggi menjulang, penghalang kokoh terhadap jalur angin yang membawa uap air melintasi daratan. Angin ini yang membawa janji hujan, bertemu pegunungan dan dipaksa naik. Pertemuan ini memicu serangkaian peristiwa yang menentukan nasib curah hujan dan membentuk sifat dasar tanah di kedua sisi puncak yang menjulang tinggi ini. Intinya, efek bayangan hujan adalah fenomena meteorologi yang mengubah lanskap, menciptakan lingkungan yang kontras di sisi lereng angin dan lereng bawah angin pegunungan. Ini adalah kisah dua dunia yang dibentuk oleh interaksi angin, air, dan ketinggian yang menjulang. Cerita kita dimulai dengan perjalanan massa udara yang tak henti-hentinya melintasi dunia. Para penjelajah tak kasat mata ini, yang seringkali berasal dari lautan luas, membawa serta sumber kehidupan ekosistem darat, kelembaban. Saat angin yang syarat kelembaban ini mendekati pegunungan, jalurnya berubah total. Didorong oleh pola angin yang berlaku, massa udara bertemu lereng pegunungan, sebuah rintangan yang tak dapat mereka hindari. Seperti air pasang yang naik melawan dinding laut, angin dipaksa naik, perjalanan mereka membawa mereka semakin tinggi ke wilayah atmosfer yang lebih dingin. Pendakian paksa ini adalah langkah pertama dalam efek bayangan hujan, memicu serangkaian transformasi yang akan menentukan nasib kelembaban yang terbawa di dalam udara dan lanskap yang ditemuinya. Saat udara lembab naik ke lereng gunung, ia memasuki wilayah suhu yang semakin menurun. Dengan setiap meter yang naik, udara mendingin dan kapasitasnya untuk menahan kelembaban berkurang. Efek pendinginan ini sangat penting untuk fenomena bayangan hujan. Saat udara mendingin, ia mencapai titik di mana ia tidak dapat lagi menahan semua kelembabannya. Titik jenuh ini yang dikenal sebagai titik embun menandai awal kondensasi. Uap air yang tak terlihat di udara berubah menjadi bentuk yang terlihat, membentuk tetesan air kecil atau kristal es tergantung pada suhunya. Tetesan dan kristal kecil ini menyatu di sekitar partikel mikroskopis di udara, tumbuh lebih besar dan lebih banyak, akhirnya memunculkan pemandangan awan yang menyelimuti puncak gunung. Bagian 4, hujan di sisi lereng angin. Terbentuknya awan di sisi lereng angin pegunungan menandakan datangnya hujan. Saat tetesan air atau kristal es di dalam awan bertabrakan dan tumbuh lebih besar, mereka menjadi cukup berat untuk mengatasi aliran udara ke atas yang menopangnya. Gravitasi mengambil alih dan presipitasi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es tergantung pada suhunya jatuh di lereng angin. Lereng-lereng ini, yang menghadap serangan angin yang syarat kelembaban, menerima curah hujan yang melimpah, menyuburkan vegetasi yang rimbun, dan membentuk sistem sungai. Wilayah ini yang bermandikan presipitasi sangat kontras dengan wilayah di sisi lain pegunungan, sisi lereng bawah angin, tempat efek bayangan hujan menimbulkan mantra keringnya. Bagian 5, turunnya udara kering, terbentuknya bayangan hujan. Sementara sisi lereng angin menikmati hujan yang melimpah, sisi lereng bawah angin mengalami kenyataan yang berbeda. Udara yang telah kehilangan sebagian besar kelembabannya selama pendakian dan presipitasi di atas pegunungan, mulai turun. Saat turun, udara memampat dan menghangat, semakin mengurangi kapasitasnya untuk menahan kelembaban. Udara kering ini, setelah melepaskan muatannya yang memberi kehidupan di sisi lain penghalang gunung, menimbulkan mantra kering di lereng bawah angin dan tanah di sekitarnya. Wilayah ini yang kekurangan curah hujan mengalami kondisi kering, yang menyebabkan terbentuknya gurun atau lanskap semi kering. Efek bayangan hujan pada dasarnya menciptakan dua dunia yang kontras, dipisahkan oleh pegunungan dan ditentukan oleh ketersediaan air. Bagian 6, kehidupan di bayangan hujan, beradaptasi dengan kekeringan. Efek bayangan hujan, meskipun menciptakan kondisi yang menantang bagi kehidupan, tidak membuat wilayah ini tidak bernyawa. Sebaliknya, lereng bawah angin dan tanah di sekitarnya telah menjadi rumah bagi beragam organisme yang telah beradaptasi untuk berkembang di lingkungan yang kering ini. Tumbuhan yang menghadapi kelangkaan air telah mengembangkan strategi cerdas untuk bertahan hidup.
Akar yang dalam memanfaatkan sumber air bawah tanah, sementara daun yang sukulen menyimpan kelembaban yang berharga. Beberapa tumbuhan bahkan telah meninggalkan daunnya sama sekali, mengandalkan fotosintesis di batangnya untuk menghemat air. Hewan juga telah menghadapi tantangan ini. Kebiasaan nokturnal membantu mereka menghindari panas terik di siang hari, sementara ginjal khusus mengekstrak setiap sedikit kelembaban dari makanan mereka. Efek bayangan hujan, meskipun less kritis, anjal sing will pinch primiting.